Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Kamis tanggal 19 Juni, judulnya Tanda Binatang. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin. Tahun-tahun telah berlalu, dan peristiwa-peristiwa terakhir seperti dekret hukuman mati dan penegakan tanda binatang belum terjadi. Namun, beberapa orang telah menyatakan keraguan, bahkan skeptisisme tentang penafsiran kita akan peristiwa-peristiwa terakhir, termasuk bagaimana Sabat dan Minggu bisa menjadi pusat konflik terakhir. Kitab Wahyu jelas menyatakan apakah kita menyembah Sang Pencipta atau binatang dan patungnya. Dan karena Sabat hari ketujuh adalah tanda yang mendasar, yaitu kembali ke Eden, ditulis dalam Kejadian 2 ayat 1-3. Tentang Tuhan sebagai pencipta, tidak heran jika dalam masalah tentang menyembah Sang Pencipta, hari Sabat akan menjadi pusatnya. Juga bahwa kuasa binatang adalah kuasa yang sama yang mengubah perintah hari Sabat Alkitab menjadi hari Minggu yang tidak memiliki dasar dalam Alkitab. Dengan mengingat latar belakang ini, tentang Sabat dan Minggu adalah masalah penyembahan, baik menyembah Sang Pencipta yang ditulis dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7, atau menyembah binatang adalah masuk akal. Dalam Perjanjian Baru juga ada peristiwa Sabat hari ketujuh versus hukum manusia. Dalam Matius 12 ayat 9-14 dan Yohanes 5 ayat 1-16, para pemimpin agama ingin membunuh Yesus karena menyembuhkan pada hari Sabat. Dalam Matius 12 ayat 9-13, setelah Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh sebelah tangannya pada hari Sabat, ayat 14 mencatat respon para pemimpin agama. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersengkongkol untuk membunuh dia. Mati karena Sabat hari ketujuh. Dalam Yohanes 5 ayat 1-16, setelah penyembuhan ajaib lainnya pada Sabat hari ketujuh, di ayat 16, para pemimpin menganiaya Yesus dan berusaha membunuhnya karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tidak ada dalam Alkitab yang melarang penyembuhan pada hari Sabat, sama seperti tidak ada dalam Alkitab yang menempatkan hari Minggu sebagai ganti hari Sabat. Inilah peristiwa harus mati karena tradisi manusia versus penyembuhan di Sabat hari ketujuh. Meskipun yang dialami Yesus bentuknya tidak sama dengan pada peristiwa akhir dunia, namun kesamaannya adalah hukum manusia melawan hukum Allah, dan dalam keduanya, hukum yang diperebutkan berpusat pada Sabat Alkitabiah. Baik dalam Yohanes 5 dan Wahyu 13, ujiannya adalah Sabat. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Keluaran pasal 14
Tuhan memberkati kita semua.